Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya, bagaimana caranya menghilangkan najis yang berada di dalam Al-Quran? Saya ulangi lagi pertanyaan yang sudah ada. Bagaimana caranya menghilangkan najis, baik najisnya darah atau yang lainnya yang berada di dalam Al-Quran? Sebelum saya menjawab, di sini saya mengambil dari beberapa referensi, dan insya Allah dengan referensi ini akan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Pertama, saya ambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, Mas'alatus Shin, tajibu izalatun najasatih minal mushaf. Wajib menghilangkan najis yang berada di dalam Al-Quran. Jadi wajib, tidak boleh dibiarkan. Wa yulhaqu bihi kullu ismin mu'azzamin wa ilmun muhtaramun. Dan disamakan dengan Al-Quran, yaitu setiap ismul mu'azzam atau lafdzul jalalah. Kalau kita menemukan lafaz Allahu atau Asmaul Husna dan ilmu-ilmu yang mulia, ilmu-ilmu syariat. Jadi umpamanya kita menemukan sebuah kitab, baik kitab fikih, baik kitab akidah, kitab tasawuf, dan yang lainnya, jika ada najisnya maka wajib dihilangkan, tidak boleh dibiarkan. Wa in adda li talafihi wa kana li nahwi yatimin. Toh sekalipun dengan cara mensucikan atau menghilangkan najis itu bisa menyebabkan rusak. Jadi kalau seandainya ini disucikan, dihilangkan najisnya akan rusak, tidak apa-apa. Wajib dihilangkan najisnya itu. Toh sekalipun mushaf, Al-Quran, atau mungkin kitab-kitab syara itu miliknya anak yatim, juga wajib dihilangkan najisnya. Wa mahalluhu in massat an-najasatu syai'an min hurufihi la nahwi jildihi wa hawashi. Wajib menghilangkan najis itu kalau memang, kalau memang najis itu mengena terhadap huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran, huruf-huruf yang terdapat di ilmu-ilmu syariat, bukan cuma sekedar di covernya. Jadi kalau umpamanya di covernya, ya tidak. Tapi kalau seandainya najis itu mengena di huruf-huruf itu umpamanya, maka wajib dihilangkan. La nahwi jildih wa hawashih, bukan di covernya atau bagian pinggirnya. Lah sekarang wala takfi izalatul aini faqat. Menghilangkan najis itu tidak cukup, mensucikan maksudnya. Mensucikan dalam masalah ini tidak cukup cuman sekedar izalatul ain, menghilangkan najis saja. Akan tetapi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kitab fikih, yaitu selain daripada dihilangkan bentuknya, najisnya, juga sekiranya sekiranya baunya, rasanya, dan juga warnanya ini hilang. Jadi bukan cuma sekedar bentuknya saja. Naam, tapi in kanat an-najasatu mimma ikhtulifa fiha karausi ma'kul jaza taqlidul qail bi taharatiha lidarurah. Lah sekarang kalau memang yang mengena pada Al-Quran, pada ilmu-ilmu syariat, kitab-kitab salaf, itu adalah sebuah hadis yang mana ulama terjadi khilafi atau beda pendapat, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci, sebagaimana kotorannya hewan yang bisa dimakan. Rausul makul, kotoran hewan yang bisa dimakan itu ulama khilafiyah, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Oleh karena itu kalau yang mengena
atau yang terdapat di Al-Quran adalah kotoran hewan yang bisa dimakan, maka di sini tidak wajib. Karena kita mengikuti taklidul qail, mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya raus itu, kotoran itu suci bukan najis. Wayat manuh munajisuhu, lah sekarang kalau ada si A, ada orang yang menyebabkan najis Al-Quran itu, maka yang menyebabkan najis ini wajib doman, wajib mengganti rugi. Wang qawlu ahli sayr inna dama Utsman radhiyallahu anhu itu turikah alal mushaf la yusallam. Adapun pendapatnya ahli sejarah yang mengatakan bahwasanya darahnya Sayyidina Utsman itu dibiarkan, artinya tidak disucikan. Darahnya Sayyidina Utsman yang mengena pada Al-Quran itu dibiarkan, tidak disucikan dan tidak dihilangkan najisnya, maka pendapat yang semacam itu la yusallam, tidak diterima. Bal la'allahu uzilat ainuh biddalak. Bahkan yang benar, mungkin yang benar, bahwasanya najis itu dihilangkan dengan cara digosok, hatta baqiya asarun yasir, sehingga masih ada sisa-sisa sedikit, yang mana la yumkinu tathiru bil ma, yang tidak memungkinkan untuk disucikan dengan air. Jadi mau tidak mau pertama harus dibuang ainun najasanya, benda najis itu dibuang. Setelah itu ya dibersihkan dengan air kalau memungkinkan, sekiranya bau, rasa dan warnanya hilang. Atau sekalipun dengan cara seperti itu bisa menyebabkan rusak, tidak apa-apa, wajib disucikan. Selanjutnya ada referensi dari kitab Hasyiatul Jamal. Di sini ada sebuah penjelasan, wa afta ba'duhum fi mushafin tanajjasa bi ghairi ma'fuin anhu bi wujubi ghuslih. Bahwasanya sebagai ulama berfatwa, jika ada Al-Quran yang terkena najis yang tidak ma'fu, terkena najis yang tidak diampuni, maka Al-Quran itu wajib disucikan, wajib dibasuh, biwujubil ghusli, wajib dibasuh. Jadi pertama dengan digabung referensi di atas, yaitu dengan cara uzilat al najasah, ainun najasanya dibuang, setelah itu baru dibasuh sekiranya warna dan juga rasa dan juga baunya ini hilang. Wa in adda ila talafi walau kana liyatim, seperti di atas, atau sekalipun dengan cara membasuh itu bisa menyebabkan rusak, dan juga atau sekalipun punya anak yatim. Wa yata'ayyanu farduhu ala ma fihi fi ma idza massat an-najasah syai'an minal Qur'an. Jadi hukum wajib untuk menghilangkan dan mensucikan, membasuh Al-Quran itu kalau memang najis itu mengena pada huruf-huruf Al-Quran. Bihila fima idza kanat fi nahwi jildi wal hawashi wa ma baina sutur. Seperti di atas, bedanya kalau memang najis itu cuman sekedar berada di covernya atau di bagian pinggirannya, itu tidak wajib. Nah sekarang kalau punya anak yatim bagaimana? Al-Quran yang ada najisnya itu punya anak yatim, di sini dijelaskan walau kana yatim ay wal ghasillahu al-wali. Jadi yang membasuh atau yang mensucikan Al-Quran itu adalah orang tuanya. Al-wali maksudnya pengurus panti, pengurus panti maksudnya. Jadi yang berhak untuk mensucikan, membersihkan Al-Qurannya anak yatim yang ada najis itu adalah al-wali, yaitu pengurus pantinya. Terus wahalil ajnabi fi'lu dzalika fi mushatil yatim bal wa fi ghairih. Apakah bagi orang lain itu diperkenankan untuk menghilangkan atau membersihkan Al-Quran tersebut? Jadi bahkan wa fi ghairih, boleh-boleh saja, karena li anna dzalika min izalatil munkar amla fihi nadharun. Apakah tidak boleh
Karena hal itu termasuk izalatul munkar. Saya ulangi lagi, apakah bagi orang lain boleh untuk mensucikan atau membersihkan Al-Qur'annya anak yatim atau tidak? Karena hal ini kan termasuk daripada bab izalatul munkar. Menghilangkan munkar kan siapa saja. Maka di sini fihi nadhar. Di sini ada pengkajian ulang, artinya tidak bisa divonis yang berhak mensucikan hanya orang tua umpamanya, atau divonis bahwasanya semua orang berhak untuk mensucikan atau membasuh Al-Qur'annya anak yatim. Tapi wal aqrab adamul jawaz li adami ilmi nabi anna izalatan najasa minhu mujma' alaih. Di sini pendapat yang mendekati kebenaran bahwasanya untuk orang lain, artinya bukan panti, bukan pengurus panti, itu tidak diperkenankan untuk mensucikan atau membersihkan Al-Qur'annya anak yatim. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit dan sebentar, semoga manfaat dan barokah. Jadi jawaban di atas bagaimana caranya? Caranya itu dengan cara pertama bentuk najisnya dihilangkan, yang kedua maka harus dengan cara disiram. Sekiranya warna baunya itu hilang, toh sekalipun dengan cara disiram itu atau dibasuh, maksudnya dibasuh, itu bisa menyebabkan Al-Qur'an itu rusak. Jadi itu caranya. Jika ada yang kurang puas atau mungkin kurang paham, silakan ditanyakan dalam chat ini. Dan dari saya pribadi, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.